Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Doa kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3. Ku beri kasih
Di dalam nama Bapa Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini yaitu dari Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkanlah KOR Remaja. Terima
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita dengarkan Kor Ina 1. Bilang-bilangi di roham jalari mangima sudenanang jinalong nasaila godang nadenggan jinalong siang tuhatai malite hagabil nang sinamot pe Baros mi di bahen ho, tu di
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 2. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia kau milikku. Tuhan sertaku, menolongku, akan dosa dan hasratku. Mari saksikan kasih Tuhan, kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Epistel di hari Minggu ini yaitu dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita baca secara responsoria. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lihat seperti rumput dan layu, seperti membutuhkan dengan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ina 2. Diulaoni nang dingolumi kolang Yesus bandungani toguonaho ramotanaho satius sudenalakani. Nang langit porok si dalam
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang sama yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dari hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu menuntun kami di setiap hari-hari kehidupan kami, sehingga kami bisa beroleh kesehatan, melaksanakan setiap kegiatan kami di dalam hidup kami masing-masing. Ya Allah di surga Maha Pengasih, kiranya Engkau mengasihi kami di dalam setiap kegiatan kami, agar setiap kegiatan kami dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kepada kami hikmat yang daripada Engkau, agar kami dapat memikirkan dan melaksanakan seluruh kegiatan kami di dalam kehidupan kami masing-masing, sesuai dengan hikmat daripada petunjuk firman-Mu. Bapa di sorga, banyak yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Segala apa yang kami butuhkan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyikapi segala apa yang kami butuhkan dan yang kami inginkan. Bapa di surga, segala rencana kami di dalam kehidupan kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar seluruh rencana kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa di sorga, seluruh jemaat HKBP Baringin yang ada di tempat ini, berkati hidup dan kehidupan mereka, supaya bertambah sukacita yang membawa kesenangan di dalam hidup mereka masing-masing. Berikan umur yang panjang, berikan kesehatan, agar kiranya di dalam menjalani hidup dan kehidupan kami dapat selalu bersukacita dan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang masih bersekolah, kami serahkan jiwa dan raga mereka ke hadirat-Mu, agar Engkau menuntun mereka menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, terutama berbakti terhadap Engkau ya Tuhan. Begitu juga anak-anak kami, keluarga kami yang jauh dari kami di dalam perantauan. Lindungi mereka Tuhan, berkati seluruh kehidupan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, supaya selalu menyisihkan waktunya untuk berdoa dan memuji Engkau di dalam hidup mereka masing-masing. Bapa di sorga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siapkan hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu bisa kami terima dan bisa kami buat menjadi cikal bakal di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di sorga, banyak dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami ini. Kiranya hapuskan segala dosa yang kami perbuat, supaya berkat Tuhan tidak terhalang jadinya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Doa kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Firman Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang menjadi nats khotbah di hari Minggu ini, yaitu Minggu 23 Februari, yaitu dari Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai ayatnya yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-48. Kita dengarkan firman Tuhan, kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di hari Minggu ini, yaitu Minggu Seksagesima, kita kembali diajak untuk mengingat dan mengenal betapa baiknya Tuhan kita itu terhadap kehidupan kita. Terlebih kita orang-orang percaya dan kita terkhusus Jemaat HKBP Baringin ini agar dapat semakin meniru kasih yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dikatakan tadi melalui nats kita itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, agar kita dapat semakin meniru perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengasihi sesama. Tentunya sesama manusia yang dikatakan tadi bukan hanya orang-orang yang baik kepada kita saja, akan tetapi orang-orang yang juga berbuat tidak baik kepada kita, kita juga harus dapat untuk mengasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dimulai tadi nats kita itu memang sepertinya agak mengerikan kalau sekilas kita mendengar, karena berkaitan langsung dengan pembalasan. Dimulai tadi nats kita itu dari ayat 38 dengan perkataan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di sini yang mau dikatakan dari nats kita itu di ayat 38 tadi, tentunya kita diajak bahwa ada sebenarnya ketentuan atau hal-hal yang harus kita lihat pada masa itu. Tentunya ada sebuah keputusan atau sebuah hukum yang dilakukan pada saat itu, tetapi yang seharusnya kita ingat
hukum atau peraturan tersebut bukanlah langsung dilakukan oleh orang yang diberikan atau yang merasakan kejahatan itu. Karena di ayat yang selanjutnya tadi dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itulah yang harus kita dengarkan pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tentunya yang pertama yang perlu kita perhatikan tadi, kita tidak boleh untuk melakukan pembalasan atau dikatakan kita janganlah menjadi orang-orang yang pendendam. Itu yang mau dikatakan dari nats kita tadi ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39. Karena dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam nats kita yang selanjutnya atau ayat yang bisa kami kutip, yaitu dari Lukas 23 ayat 34. Tuhan sendiri pun mengatakan demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Tentunya bukan berarti Tuhan kita tidak mampu dan tidak mau untuk membalaskan segala yang terjadi pada dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus terlebih memiliki kasih yang di dalam dirinya. Maka ketika dia menghadapi persoalan ataupun dikatakan tadi mendapatkan kejahatan dari orang lain, tentunya dia tidak membalaskan. Tapi yang perlu kita tiru tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dan terutama adalah mendoakan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya ini bisa saja menjadi suatu perlawanan di dalam hati kita secara pribadi lepas pribadi. Kalau kita dijahati, apakah kita tidak bisa membalaskan? Tetapi Tuhan terus mengatakan dan menyuarakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hendaknya hukum pembalasan itu tidaklah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dilanjutkan lagi tadi di ayatnya yang ke-40 dan 41, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu merupakan suatu tindakan atau sikap yang tidak melakukan pembalasan, tetapi melakukan kebaikan karena kita terlebih dahulu meniru Tuhan kita. Kalau kita mengingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dikatakan demikian di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita hendaknya semakin mengingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dikatakan tadi melalui ayatnya yang ke-40 dan 41, kita semakin diajak untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Salah satu sikap yang tentunya harus dimiliki oleh orang percaya, karena Tuhan sendiri juga sudah melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kembali dilanjutkan tadi di dalam nats kita itu, yaitu di ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan di ayat 45 juga dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kembali kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya sikap seperti inilah yang harus kita punyai di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk sosial yang terus bersosial terhadap anggota jemaat dan juga terhadap masyarakat di sekitar kita.
tentunya kita tidak terlepas dari segala perseteruan. Tentunya kita tidak boleh mengatakan bahwa kehidupan kita baik-baik saja, karena kita adalah makhluk sosial. Lain hal kalau hanya kita sendiri yang hidup di dunia ini. Maka dari itu dikatakan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, seandainya pun kita memiliki seorang seteru, atau dikatakan tadi dengan kata musuh, apa yang dikatakan Tuhan dan dikehendaki Tuhan, kasihilah musuhmu. Itulah salah satu perintah kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Karena Tuhan juga sudah memberikan contoh kepada kita di ayat yang ke-45 tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan menerbitkan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Dan Tuhan juga memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Agar terjadi sebuah kasih kepada kita semua, orang-orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita tiru hal yang demikian. Kita tidak perlu capek-capek atau letih untuk memikirkan kejahatan yang datang kepada kita. Kita tidak perlu melakukan pembalasan kalaupun ada yang menjadi seteru bagi kita. Akan tetapi dikatakan Tuhan, kita cukup dengan mengasihi mereka dan mendoakannya. Supaya apa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Supaya terjadilah tadi seperti yang dikatakan Tuhan tadi, kita adalah anak-anak Allah. Kita hendaknya menjadi anak-anak Allah yang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, terlebih mengasihi saudara kita. Kita juga harus mengingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang itu dari Roma pasal 12 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini juga salah satu perbuatan yang hendaknya juga dapat kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kalaupun ada yang menjadi seteru kita, kalaupun tidak terelakkan lagi ada yang menjadi seteru kita atau musuh kita, hendaknya janganlah kita membalaskannya. Lakukanlah yang baik dan kita doakan mereka. Itu yang menjadi topik di hari Minggu ini, di Minggu Seksagesima, yaitu mengasihi musuh. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dan juga anak-anak dari gereja kita HKBP Baringin semakin memberikan hati dan semakin membuka hati di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diberikan keampunan dosa daripada Tuhan, maka kita juga harus dapat mengampuni sesama kita. Kita orang-orang yang mampu dan mau untuk memaafkan, dan kita orang-orang yang mau dan mampu untuk mengampuni sesama kita. Dan hendaknya tidak ada lagi seperti ungkapan di dalam bahasa Batak yang kita dengar, ya. Kalau didok di bahasa Batak songonon, mardumu di tano rara, ya. Hendaknya tidak ada lagi yang menganggap atau menyimpan perkataan itu di dalam hatinya, karena maknanya sangat tidak bagus, ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan, kita sudah dimaafkan Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita, dan Tuhan juga mengatakan sekarang kita juga tidak tahu apa yang kita perbuat. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita harus mengingat mengasihi musuh bukan karena masalah gengsi atau masalah sikap pribadi, tetapi harus terlebih dahulu kita lakukan dan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, tentunya apapun kejahatan yang kita terima, tentunya kita tidak membalaskannya, kita tidak mengingatnya. Tetapi kita teruslah berbuat baik dan teruslah mendoakan mereka, supaya orang-orang yang berlaku jahat kepada kita itu tentunya biarlah hanya Tuhan yang mengadili. Akhirnya kita mengakui Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, perbuatan mengasihi musuh ini
adalah suatu teladan yang telah diberikan Tuhan kita. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah pengikut Tuhan, hendaknya kita lakukan sesuai dengan yang dilakukan Tuhan. Mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Itulah yang tadi dikatakan selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari kita jaga sikap dan sifat yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena kita adalah orang-orang atau umat yang percaya kepada Tuhan, kita jaga sifat atau perilaku yang dapat mengasihi sesama. Hendaknya dari hari ini sampai hari selanjutnya Bapak Ibu, kita semuanya adalah orang-orang yang saling mengasihi. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Karena itu, marilah kita jaga hati kita untuk dapat terus mengasihi di dalam kehidupan kita, dan kita semakin memperbaharui diri kita ke arah yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, terlebih di hari Minggu ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan. Terlebih kami para jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di gereja HKBP Baringin ini dapat meringankan langkah kaki kami untuk dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, melakukan ibadah kami di hari ini. Ya Tuhan Allah kami, sebagai umat tentunya kami juga memiliki sikap atau perilaku yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bisa saja kami melakukan sesuatu tindakan yang dapat menyakiti perasaan saudara-saudara kami. Karena itu ya Tuhan, kami terlebih dahulu memohon keampunan dosa yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah kami orang-orang percaya, terlebih orang-orang yang mengikuti Engkau, kiranya Engkau semakin memperkuat dan memperteguh iman kami ya Tuhan. Terlebih di dalam hari-hari berikutnya, ketika kami juga di dalam berinteraksi terhadap sesama kami manusia. Ya Tuhan, mungkin banyak saja yang dapat menyakiti hati kami, dan juga dapat saja orang menjahati kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, seperti Engkau mengampuni kesalahan kami, kami juga menjadi orang-orang yang dapat mengampuni, orang-orang yang dapat memiliki maaf di dalam kehidupan kami, supaya kami orang-orang percaya, terlebih jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu HKBP Baringin, adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, pemaaf dan pengampun. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa di kesempatan ini, terlebih kepada jemaat-Mu yang ada di HKBP Baringin, Engkau semakin menguatkan mereka, memberikan mereka kesehatan dan memberikan waktu kepada mereka. Ya Tuhan, di dalam kegiatannya, aktivitasnya untuk hari-hari mendatang, Engkau juga melindungi mereka dan memberkati segala kegiatannya. Begitu juga dengan orang-orang, terlebih yang mereka kasihi ya Tuhan, baik itu anak mereka maupun saudara-saudara mereka yang jauh dari mereka ataupun yang berada di dekat mereka. Kiranya Engkau semakin memberkati mereka ya Tuhan, memberikan perlindungan-Mu di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, terlebih kepada penatua atau majelis jemaat yang ada di gereja-Mu HKBP Baringin. Semakin Engkau kuatkan, semakin Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan, di dalam membimbing dan juga mengarahkan para jemaat-Mu ke arah atau ke jalan yang benar. Dalam kesempatan ini ya Tuhan,
kami juga memohon kepadamu segala kegiatan dan juga segala peribadahan kami yang akan kami lakukan untuk hari-hari mendatang. Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan, memberikan kami waktu supaya kami dapat mengikutinya dengan kesehatan yang daripadamu. Ya Tuhan, dalam doa kami ini, kami memohon keampunan dosa yang daripadamu. Engkau berikan kami keampunan dosa ya Tuhan. Di dalam doa kami ini, kami juga menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Engkau jagai kami dari hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 481 ayat 1 sampai berikutnya sambil mengumpulkan persembahan. Ayat 3 kita berdua. Ayat 3 si Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu, kasihilah teman sesamamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih saya ucapkan kepada Nusantara TV karena pada hari ini kami memberi sejarah gereja kami Baringin Resort Ebenezer bertempat tinggal di Baringin, Kecamatan Parlitan, Kabupaten Hubakasudutan, Provinsi Sumatera Utara. Sejarah berdirinya gereja HKBP Baringin pertama sekali tahun 1930 kami dimekarkan dari HKBP Pusuk. Sesudah itu sampai kami pindah ke Baringin, dibangunlah gereja di Tolping dengan swadaya masyarakat dan langsung diberikan oleh opung saya, namanya Opung Benyamin Sitohang, memberi rumahnya dari Pusuk. Selesai itu datang juga teman-temannya yang setara dengan umurnya, itu penopar ni Opu Bonauhum, penopar ni Opu Pak Saudagar, penopar ni Opu Sude Matehe di Baringinon. Makanya saya terharu untuk menceritakan gereja kami. Pertama sudah sampai di Tolping membangun gereja yang masih kecil, masih bangunan enggak apa-apa. Pada tahun 1959 pindahlah kami dari Tolping, sampailah kami di desa Baringin ini. Di sini tempatnya. Dibangunlah gereja ini pada saat itu. Semua kami masyarakat Baringin untuk memberi perhatiannya untuk membangun gereja ini. Tapi belum ini sudah selesai dibangun, yang dindingnya pun papan, lantainya pun tanah, enggak begitu megahnya kayak rumah gereja sekarang. Pertama dulu kami masih gabung Natam, Pajadian, Huta Godang, GKP Baringin. Makanya pada saat itu kami berpenduduk atau kakak 200 kakak. Tapi kalau soal kebaktian di gereja ini cuman 2 kali. Contohnya masuk sekolah minggu pertama, masuk gereja umum pertama. Jadi lama-kelamaan orang-orang yang pergi ke Pajadian jadi gereja Katolik, Huta Godang gereja HKP juga, ada juga GKP di Baringin ini. Pertama sekali kami beresort Baringin Pusuk pertama itu karena mekar lagi kami ke Pusuk. Kami bukalah Resort Ebenezer. Sekarang gereja kami ini sudah dibangun oleh seseorang anak perantau kami yang namanya Janto Sitohang
keluarga istrinya adalah berumanulang, dan semua kami bijaksana untuk membangun ini. Tapi yang kebanyakan duitnya lah yang membangun rumah HKBP Barini ini. Kami sebenarnya terharu dan mengucapkan terima kasih kebanyakan kepada Nusantara TV dan keluarga kami perantau-perantau di Jakarta, di Medan, dan dimanapun berada sampai ke Jerman yang memberi perhatiannya untuk membangun gereja ini. Tak luput kami doakan mereka bagaimana supaya mereka maju untuk memuji Tuhan. Itulah cerita kami kepada anak rantau kami. Kami terharu melihat orang rantau kami karena inginnya, hatinya untuk membangun gereja ini. Enggak bisa kami tutur satu-satu pembicaraan kami. Hanya kami bilang Tuhanlah mengatur, memberi anugerahnya diberikan kepada anak rantau, biar diberi rezeki dan anak-anaknya maju sampai sekarang ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu.